Halo Sobat Spektro dimanapun kalian berada, pada kali ini kita akan membahas soal latihan hukum parasitologi. Oke, langsung saja kita ke nomor 1. Soal nomor 1, seorang TLM menerima kiriman sampel. Informasi dari sampel ini meminta pemeriksaan parasitologi. Sumber spesimen berasal dari vagina dan leher rahim wanita. Hasil pengamatan trofozoit berbentuk buah pir dan bulat telur dan diukur sepanjang 10-30 mikrometer dan lebarnya 5-10 mikrometer dengan undulating pendek. Apakah jenis parasit tersebut? Nah, untuk soal seperti ini, seperti biasa kita mencari kata kuncinya. Kata kuncinya bentuknya seperti buah pir dan ada undulating pendek. Nah, jadi jawabannya untuk soal nomor ini adalah A. Trichomonas vaginalis. Nah, bagi kalian yang belum tahu apa itu undulating pendek, nah, ini ada gambar dari Trichomonas vaginalis. Bagian undulating itu adalah bagian yang seperti ini. Nah, ini undulatingnya. Jadi, itu yang membedakan dia dengan parasit yang lainnya. Soal nomor 2, sebuah parasit ditemukan di kolon manusia. Parasit ini memiliki 3 tahap perkembangan, yaitu tropozoit, presit, dan sis. Bentuknya tidak beraturan dan ukurannya bervariasi, dari 12 hingga 60 mikrometer. Ukuran rata-ratanya itu 20 mikrometer. Memiliki sitoplasma yang terdiri dari ektoplasma dan endoplasma. Ektoplasmanya bening dan transparan, endoplasmanya sangat berbutir dan mengandung inti. Terdapat vakuola makanan dan eritrosit fagositosis. Nah, ini kata kuncinya apa? Ada eritrosit fagositosis. Parasit yang memfagositosis eritrosit itu adalah Entamoeba histolytica. Nah, kalau Entamoeba coli itu dia memfagositosis bakteri dan sisa makanan, sehingga endoplasmanya itu mengandung bakteri dan sisa makanan. Tidak terdapat eritrosit. Yang hanya terdapat eritrosit itu adalah Entamoeba histolytica. Oke, soal nomor 2 sudah clear. Sekarang masuk ke soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, yang ditanyakan adalah spesiesnya dengan ciri seperti pisang atau banana foam. Ini didapatkan dari darah. Spesimennya adalah darah. Sediaan darah tipis. Nah, terdapat pigmen coklat di sekitar inti, agak gemuk dan ujung tumpul. Sitoplasma berwarna merah pucat. Kalau banana foam ini adalah bentuk gametosit dari Plasmodium falciparum. Nah, untuk membedakan dia apakah dia mikrogametosit ataukah makrogametosit, yaitu dari bentuknya. Di sini dikatakan bahwa bentuknya itu gemuk dan ujungnya tumpul. Berarti dia adalah makrogametosit. Lalu bagaimana dengan mikrogametositnya? Nah, mikrogametositnya itu bentuknya itu lebih langsing. Oke, next. Untuk soal nomor 4, seorang dokter meminta pemeriksaan Toxoplasma gondii dengan metode molekuler dengan menggunakan kit yang telah tersedia. Metode yang digunakan adalah qPCR, sehingga seorang analis tinggal memasukkan buffer dan DNA. Nah, komponen apa saja yang ada pada kit tersebut? Nah, yang ditanyakan apa isi dari kit tersebut, apa isi dari buffernya. Jadi, jawabannya untuk soal nomor 4 itu adalah B. Kenapa B? Nah, kita lihat di opsi A. Yang pertama adalah dye-nya atau zat warnanya, pewarnanya. Terus ada tag polimerase atau enzim yang membantu dari penggandaan untai DNA-nya. Lalu ada ion Mg2+. Ini menstabilkan proses amplifikasi pada saat di running PCR-nya begitu. Terus lalu ada DNA template. Nah, DNA template ini tidak masuk ke dalam reagen atau kit PCR-nya. Kenapa? Karena DNA template-nya ini didapat dari sampel Toxoplasma gondii. Nah, Toxoplasma gondii sampelnya berarti darah ya. Dari darahnya
dapatkan DNA atau template DNA toksoplasma gondii ini dengan cara ekstraksi ya. Dari cara ekstraksi didapatkan DNA template-nya. Lalu di running bersamaan dengan kit atau buffer PCR ini. Jadi di dalam buffer PCR-nya atau kit PCR-nya itu tidak terdapat DNA template. Selanjutnya primer, ya ada primer. Jadi primer ini adalah untaian DNA yang menginisiasi terjadinya amplifikasi. Terus selanjutnya ada DNTP. DNTP-nya ini adalah basa purin dan primidin. Lalu ada buffer. Nah, buffernya ini tag polimerase, Mg2+, primer, DNTP ini udah termasuk dalam buffernya. Jadi kurang tepat kalau di sini di sisi buffer. Jadi opsi A itu kurang tepat. Untuk opsi C ada pewarna, ada tag polimerase, Mg2+, dan primer. Yang kurang di sini adalah DNTP-nya. Jadi bagaimana membuat untaian DNA, bagaimana membuat rantai DNA kalau basanya tidak ada. Jadi untuk nomor C itu kurang tepat. Terus nomor D, yang di sini primer dan DNTP-nya tidak ada. Nomor E juga Mg2 plusnya, primer dan DNTP-nya yang tidak ada. Jadi opsi yang paling tepat adalah opsi B. Oke, nomor 4 udah clear ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Di soal nomor 5 ini sama seperti di soal nomor 3 tadi, ada gambarnya. Gambar parasitnya ya. Nah, soalnya seorang TLM memeriksa sampel tinja, ditemukan cacing dengan ciri-ciri berbentuk silindris, ujung anterior melengkung tajam ke arah dorsal. Pada ujung posterior terdapat bursa kopulatrix serta sepasang spikula dengan gambar sebagai berikut. Nah, sebenarnya dari gambar ini pun kita sudah bisa mengetahui ini tuh parasitnya apa. Nah, seperti biasa kita cari dulu kata kuncinya. Kata kuncinya adalah ujung anterior melengkung tajam ke arah dorsal. Nah, sehingga cacingnya ini berbentuk seperti huruf S. Jadi jawabannya adalah Necator americanus. Kenapa Necator americanus? Kenapa tidak Ankylostoma duodenale? Nah, Ankylostoma duodenale ini sama juga seperti Necator americanus, dia itu adalah cacing tambang. Jadi yang membedakan ini adalah bentuknya cacingnya. Ankylostoma duodenale bentuknya yang khas itu adalah bentuknya C, seperti huruf C. Sedangkan Necator americanus seperti huruf S. Nah, pada gambar ini kan sudah terlihat ya bentuknya seperti huruf S. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah Necator americanus. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 6. Seorang pasien mengeluh dengan gejala pertama dimulai dengan adanya batuk kering yang lama-kelamaan menjadi batuk darah, dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata mengalami sirosis hati dengan odema. Berdasarkan anamnesis, dia menceritakan bila sering mengkonsumsi udang yang dimasak setengah matang karena rasanya lebih manis. Dari sampel sputum setelah diperiksa di bawah mikroskop didapatkan hasil sebagai berikut. Spesies trematoda apakah penyebab dari infeksi tersebut? Nah, ini ya gambarnya. Ini dari telur trematodanya. Bentuknya khas. Ada katupnya, ada tutupnya. Kata kuncinya, dia ada batuk kering, sirosis hati, dan ada di sini mengkonsumsi udang ya. Terus dari sampel sputum. Nah, sampelnya sputum, batuk kering. Berarti ini trematoda paru. Nah, untuk trematodanya jenis apakah ini? Jawabannya yaitu Paragonimus westermani. Jadi jawabannya C. Nah, ini adalah soal terakhir pada section kali ini. Nah, bagi kalian yang belum tahu mau mulai belajar hukumnya dari mana, dan kalian ingin mau lebih banyak lagi membahas soal-soal seperti ini,
Kalian bisa bergabung bersama kami di Expected Club dengan mengklik link di description box di bawah. Jangan lupa juga untuk like video ini, subscribe channel kami, dan follow juga di Instagram ya. Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.